Setiap detik, sampah baru muncul. Ia bukan sekadar benda mati, melainkan jejak dari gaya hidup yang tak pernah berhenti. Dari rumah tangga kecil, kios di pasar, restoran, hingga gedung pencakar langit, semua menghasilkan sampah. Sisa makanan, plastik sekali pakai, kemasan, hingga limbah. Dan semua itu hanya untuk dibuang dan dilupakan. Seakan setelah masuk ke dalam tong, seakan semua masalahnya ikut lenyap. Namun kenyataannya, sampah itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia berpindah tempat, ia menumpuk, ia mengendap di dalam tanah, mengambang di sungai, atau terbakar di udara yang kita hirup. Dan itu semua bukan sekadar aktivitas membuang. Indonesia menghasilkan lebih dari 64 juta ton sampah setiap harinya. Namun, hanya sekitar 63% yang berhasil terkelola. Sisanya tercecer, mencemari sungai, laut, dan udara yang kita hirup bersama. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2024, di Jawa Timur sendiri, lebih dari 4 juta ton sampah menumpuk di tahun 2024. Dan Surabaya, kota besar, pusat ekonomi, dan denyut nadi peradaban timur di Pulau Jawa, menyumbang lebih dari 1.800 ton sampah setiap harinya. Ini bukan sekedar angka, ini adalah bom waktu. Tahun 2009 itu dulu masalah plastik itu belum terselesaikan, belum menjadi isu yang matching sampai sekarang ini. Kalau sekarang kan apa-apa plastik kan selalu di-up kayak gitu. Kalau dulu belum kayak gitu. Akhirnya kami dari awal itu kami mencoba untuk mengangkat bahwa plastik itu adalah sesuatu yang istilahnya akan jadi masalah besar, akan tunggu waktu bom itu meledak, tapi ternyata benar kan, kayak gitu kan. Sampah yang kita hasilkan perlahan menghancurkan kota ini dari dalam. Dan tempat pembuangan akhir Benowo, disinilah sebagian besar sampah di kota ini berakhir. Tapi, apakah ini tempat penyelesaian masalah sampah di kota pahlawan? Atau justru sumber isu lingkungan baru yang sedang kita abaikan? Kalau kita lihat tarik data nasional, sebenarnya Indonesia dan mungkin Surabaya juga termasuk ya, kita punya permasalahan yang serius sama persampahan. Salah satunya kalau misalnya kita ngomongin persampahan itu kan setidaknya ada 5 aspek ya yang harus kita perhatikan. Pertama, dia berkaitan dengan regulasinya.
Jadi aturannya seperti apa, terus kedua dia berkaitan dengan tata kelolanya, governance-nya seperti apa, terus yang ketiga tuh berkaitan dengan culture-nya masyarakat, sosial budayanya, aspek sosial budayanya seperti apa, perkembangan teknologi, dan pendanaannya, funding. Paling nggak tuh ada 5 aspek ini yang harus diperhatikan. Nah, tapi yang aku lihat dari bagaimana pemerintah kita selama ini mengurus persampahan, dan tidak terkecuali Surabaya ya, kita masih hanya fokus ke aspek teknologi aja nih. Jadi cuma ada satu aspek di antara 5 aspek yang sebenarnya harus kita perhatikan. Kebijakan pencegahan isu lingkungan seperti pengurangan kantong plastik dan TPS 3R merupakan sistem yang dirancang untuk mengurangi sampah sejak dari rumah. Namun realitanya, langkah-langkah tersebut masih jauh dari kata cukup. Regulasi yang longgar, kesadaran masyarakat yang belum terbangun, semuanya masih terlalu rapuh untuk menahan gelombang sampah yang terus berdatangan. Nah, kalau di Surabaya itu pembatasan plastik sekali pakai itu adalah di Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022. Nah, kalau di Bali kita kalau kemarin saya wawancara ngobrol aja dengan orang Bali, pembatasan plastik sekali pakainya adalah Perda. Jadi peraturan daerah, saat itu adalah provinsi. Nah, jadi kekuatan perwali dengan perda itu lebih kuat perda sebenarnya. Dan polisi karena peraturan yang kuat, mereka mampu menindak. Sehingga orang Bali, masa pemerintah Bali itu bekerjasama dengan polisi untuk menindak itu dan bisa ditindak. Kalau perwali nggak bisa, apalagi perbu. Ya, sebenarnya kalau harapan kami semuanya bisa keberlanjutan ya, kayak gitu, dan masyarakat bisa istilahnya kayak gini, sampahmu adalah tanggung jawabmu, kayak gitu, sampahku juga tanggung jawabku. Kita itu lingkaran ya, kayak lingkaran, kita saling berkaitan kayak gitu. Di sini ada LSM, di sini ada masyarakat, di sini ada pemerintah, di sini ada pihak ketiga seperti produsen dan lain-lain kayak gitu kan. Ketika kita mampu, kalau kita tidak bisa mengolah ya setidaknya janganlah membuang sampah sembarangan. Tahun 2001, pemerintah Kota Surabaya menghadapi kondisi darurat. TPA Keputih yang selama ini menjadi tempat penampungan utama telah mencapai batasnya. Lahan penuh, warga sekitar mulai resah. Bau menyengat, lalat, air tercemar, semuanya menjadi bukti bahwa sistem telah gagal. Pemerintah mengambil keputusan cepat. Sebuah lahan di ujung barat kota, jauh dari pusat kepadatan, dipilih. Benowo. Luas dan terisolasi dengan harapan menjadi solusi jangka panjang bagi kota yang sedang tumbuh pesat. Namun, seiring berjalannya waktu, harapan itu diuji oleh kenyataan. Pada awal 2010-an, volume sampah di kota Surabaya melonjak tajam. Warga sekitar kembali merasakan dampaknya, kali ini di Benowo. Tahun 2012, pemerintah kota mencoba arah baru. Mereka menggandeng pihak swasta. PT Sumber Organik masuk, membawa teknologi gasifikasi dan PLTSA, mengubah sampah menjadi energi listrik. Nah, di situ pemerintah mencoba untuk membuat tender, yaitu ada beberapa perusahaan yang boleh nih program-programnya untuk mengelola sampah bagaimana. Jadi kebetulan PT Sumber Organik ini memenangkan tender tersebut. Jadi 2012-2013 TPA Benowo diserahkan kepada PT Sumber Organik untuk dilakukan pengelolaan terhadap sampah yang dari seluruh kota Surabaya. Kini
PLTSA Benowo mengolah hingga 1.000 ton sampah setiap harinya, menghasilkan daya hingga 12 megawatt. Hal ini merupakan sebuah transformasi yang besar. Tapi, di balik sinar listrik yang dihasilkan, masih ada bau yang menusuk, air tanah yang tercemar, dan suara-suara warga yang belum didengar. Disinilah konsep environmental justice menjadi sangat penting. Sebenarnya itu satu hal yang bagus ya ketika ada public-private partnership kan ini namanya, di mana pemerintah tuh tidak mengelolanya secara sendirian gitu. Kan kita harus melihat juga gitu kan, apa kepentingan swasta di sini, apa benefit yang mereka dapatkan. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya kita ngomongin swasta, mereka akan berbicara tentang untung rugi, mereka akan berbicara tentang profit. Nah, aspek sosial, aspek masyarakat, aspek kepentingan publik belum tentu menjadi variabel yang mereka pertimbangkan, dan nggak bisa kita salahin mereka juga gitu kan, karena that is what private are for gitu kan. Robert D. Bullard, dikenal sebagai Bapak Keadilan Lingkungan, menyebut bahwa keadilan lingkungan adalah perlakuan yang adil dan keterlibatan bermakna dari semua orang, terlepas dari warna kulit, pendapatan, atau latar belakang dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum yang menyangkut lingkungan hidup mereka. Artinya, mereka semua yang tinggal di sekitar TPA Benowo memiliki hak yang sama, hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Kita seringkali bangga menyebut sampah sebagai sumber energi baru, tapi adakah energi yang benar-benar bebas dari konsekuensi? Di Benowo, teknologi waste to energy telah dioperasikan. Setiap harinya, lebih dari 1.000 ton sampah dibakar, menghasilkan listrik sebesar 12 megawatt untuk kebutuhan kota. Namun, dari menyalanya listrik itu, hadir pula asap, abu, dan zat kimia berbahaya yang tak kasat mata. Dioksin, salah satu zat paling beracun yang dikenal manusia. Ia terbentuk dari pembakaran sampah, khususnya plastik, dan dikeluarkan melalui udara dengan proses insinerator. Menurut Walhi, organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia, pembakaran sampah seperti yang terjadi di PLTSA Benowo tak bisa dihindarkan dari risiko dioksin. Zat ini tak hanya mencemari udara, tetapi juga bisa masuk ke dalam rantai makanan, terserap oleh tanah, ikan, sayuran, bahkan tubuh manusia. Paparan dioksin yang terus-menerus pada tubuh manusia bisa menyebabkan gangguan syaraf, kerusakan sistem hormon, dan dalam jangka panjang menyebabkan risiko kanker. Dampak pembakaran hanyalah satu sisi dari permasalahan. Sisanya mengalir dalam diam, seperti air lindi. Cairan berwarna hitam hasil dari pembusukan sampah mengalir, meresap ke dalam tanah, mencemari tambak, dan mengancam sumber air warga. Penelitian oleh Nurjana dan Ali di tahun 2021 menemukan dari 14 sampel air tambak di sekitar TPA Benowo, hanya 3 yang memenuhi baku mutu kualitas air. Sisanya menunjukkan konsentrasi zat organik atau COD ratusan hingga ribuan kali di atas batas aman. Warga Sumberrejo, kampung yang berdiri di sekitar TPA Benowo, hidup berdampingan dengan pencemaran setiap harinya. Menurut studi oleh Rara Dayus Wendar pada tahun 2020, menuliskan bahwa 100% responden menyatakan mereka mencium bau menyengat dari TPA dan menyadari adanya pencemaran air di lingkungan mereka. Airnya dari lokasi sana tuh hilang, semakin banget. Tapi kalau kena hujan, airnya itu
baunya gak enak, hitam, jadinya hitam. Nggak dapat Oh, kerugian. kena alat beratnya juga enggak? Iya lah, Bantuan mungkin biaya iya nggak di ada rumah sakit gitu enggak ada? masalah. Kan kebiku gini mas. Iya betul nih. Langsung mati. Sepertinya pagi-pagi. Katanya kan kerja sendiri gitu loh. Nggak ada yang nyuruh gitu loh. Karena sudah sendiri kan bos-bos ya apa ya ada bosnya. Terus ini bosnya yang pengepul itu. Dulu itu ada pengepulnya. Tapi nanti ada pengepul lagi ya. Telur. Pengepulnya itu. Energi seharusnya menerangi, tapi jika dalam prosesnya ia justru meninggalkan luka bagi mereka yang paling tak bersuara. Namun sayangnya masih banyak warga yang belum merasa terdampak oleh isu lingkungan ini. Sampah adalah cermin. Ia memantulkan siapa kita dan bagaimana kita memilih untuk hidup. Surabaya sedang berada di persimpangan. Apakah kita akan terus menutup mata atau mulai bertanya, mau sampai kapan kota ini terus bertahan dalam tumpukan yang kita ciptakan sendiri?